Halo, selamat datang di Zena TV. Hari ini kita akan membahas film survival thriller paling mencekam tahun ini, The Devil's Mouth 2026. Bayangkan, terjebak di dalam labirin gua bawah air yang gelap gulita, oksigen semakin menipis, dan di dalam air yang dingin itu, seekor hiu banteng haus darah sedang menyintai, menunggu mereka satu persatu membuat kesalahan. Liburan akhir masa kuliah yang harusnya jadi kenangan indah, berubah jadi teror maut di mana kepercayaan antar teman mulai hancur lebur. Siapa yang akan bertahan hidup, dan siapa yang akan jadi mangsa berikutnya di perut mulut setan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur cerita selengkapnya. Cekidot. Kita akan diperkenalkan pada 5 orang sahabat yang memutuskan untuk berlibur di Thailand. Ada Sarah si cantik berambut pirang, Max wanita Asia yang merencanakan liburan ini, James yang merupakan pacar Max, dan terakhir ada Greg dan Adrian, sepasang kekasih yang selalu terlihat mesra dimanapun dan kapan mereka bersama. Listen, I promise you're gonna have a blast with us. To see you on the bridge of that bad boy. Setelah lama bernegosiasi dengan pemilik kapal, Max akhirnya bisa melobi satu kapal yang cukup besar untuk mengantar mereka mengelilingi lautan indah Thailand. Tanpa membuang waktu lagi, Max dan teman-temannya pun segera berangkat bersenang-senang sambil menikmati pemandangan laut yang memukau. Perlu diketahui, liburan ini semuanya dibiayai oleh Max, yang merupakan anak pengusaha kaya raya di Los Angeles. Di mana setelah liburan ini selesai, Max pun akan mengajak Sarah sahabatnya untuk ikut pindah ke sana, demi bersama-sama memulai kehidupan baru. I'm living in the moment. I'm taking advantage of an opportunity and you are coming with me. Karena ingin menikmati liburan ini terlebih dahulu, Sarah yang belum memberikan keputusan apapun malah mengajak Max berenang di sekitaran kapal. Namun karena Max memilih tetap di kapal dan berpesta minum bersama yang lainnya, Sarah pun akhirnya memutuskan pergi sendirian untuk menikmati keindahan bawah laut. Sementara Sarah masih asik menikmati lautan, Max CS yang tidak tahu jika Sarah belum naik pun, justru mengizinkan nahkoda sekaligus pemilik kapal untuk menjalankan kapalnya kembali pulang. Meski Sarah sudah berteriak sekuat tenaga, Max CS sama sekali tidak mendengarnya dan meninggalkan Sarah, yang saat itu terjebak di antara ratusan ubur-ubur. Beruntung Adrian segera menyadari bahwa Sarah tidak ada di kapal dan langsung meminta sang nakoda untuk kembali, sehingga Sarah akhirnya berhasil diselamatkan meski tubuhnya sudah sangat kesakitan akibat sengatan ubur-ubur. You guys left me. It's pretty typical for Thailand. Let's just go. It's getting late. Sore harinya, ketika mereka sedang makan, Max tanpa merasa bersalah karena tak sengaja meninggalkan sahabatnya hingga nyaris kehilangan nyawa, sehingga ia pun berusaha menjelaskan semuanya seolah tak ingin disalahkan atas kejadian tersebut. I'm sorry for Sorry making to such a take big care deal. of you. Thank you. Setelah keduanya saling memaafkan, malam harinya mereka kembali mengobrol sambil menyadari kesalahan masing-masing. Max mengakui bahwa dirinya memang selalu bertindak gegabah, sementara Sarah juga belakangan ini sedang sangat sensitif karena sang ayah baru saja meninggal dalam sebuah ekspedisi gua yang justru akan mereka datangi keesokan harinya. Tomorrow, the Devil's Mouth. And for all of us. Tak lama, Adrian datang mengajak mereka untuk berenang bersama di laut. Namun karena Sarah masih trauma dengan lautan, tentu langsung menolaknya dan memilih untuk bersantai menonton mereka dari tepi pantai. Ketika sedang bersantai itulah, tiba-tiba terdengar teriakan Max yang katanya merasakan sesuatu di bawah kaki, sehingga Sarah yang sangat terkejut pun langsung berlari menuju ke arah mereka. There, what's that? Look on the beach, wash up. Dan ya, ternyata itu adalah bangkai seekor penyu dewasa dengan luka gigitan yang sangat besar, sehingga mereka semua pun mulai merasa khawatir dengan apa yang sebenarnya ada di dalam lautan tersebut. Keesokan harinya, Sarah CS langsung berangkat menuju gua bawah laut eksotis yang menjadi primadona para wisatawan, bernama The Devil's Mouth atau Semut Iblis, di mana mereka disambut oleh seorang tour guide lokal bernama Watt, yang akan memandu perjalanan mereka menyusuri gua. Now we kayak, okay? Setelah dipandu menyusuri sungai dangkal dengan menggunakan kayak atau perahu kecil yang mirip pisang tapi tidak berurat dan berbiji, Sarah dan teman-temannya akhirnya tiba di mulut gua yang begitu indah.
Mereka pun segera bersiap sambil mendengarkan seluruh instruksi dari Watt. Namun saat Watt menjelaskan bahwa mereka akan melewati jalur hijau yang paling aman, Max pun langsung menyela dan mengusulkan agar mereka memilih jalur merah saja. Karena menurutnya rute itu jauh lebih menantang dan beradrenalin. Oh, but this looks cool though. Maybe we try the red path. Mendengar hal itu, Watt tentu langsung menolaknya. Karena selain jalur tersebut sangat berbahaya bagi seorang pemula, beberapa hari lalu juga baru saja terjadi badai besar yang membuat kondisi gua menjadi tidak stabil. Namun Max yang merasa peringatan itu terlalu berlebihan, pun terus membujuk teman-temannya demi mendapatkan pengalaman yang lebih seru. I heard that the red path is also. Karena selama ini mereka selalu mengikuti keputusan Max, Sarah yang sebenarnya masih ragu untuk melewati jalur tersebut pun akhirnya memilih mengalah dan ikut menyetujuinya. That's okay with you, Sarah? Of course. Sebelum berangkat, Sarah sempat dihampiri oleh seorang penyelam yang menanyakan soal luka di kakinya. Dan setelah mengetahui bahwa itu akibat sengatan ubur-ubur, si penyelam pun menerangkannya dengan mengatakan bahwa di dalam gua ini sama sekali tak ada makhluk yang berbahaya. I'll wink back up at you. Dan perjalanan menyusuri gua pun dimulai. Meskipun Sarah masih sangat trauma dengan segala sesuatu yang ada di bawah air, ia tetap berusaha melawan ketakutannya. Tapi tiba-tiba, melihat secara terkejut karena mengaku ada seekor sidat yang tiba-tiba keluar dari lubang. Watt justru langsung menyangkalnya sambil menegaskan bahwa di dalam gua ini tak pernah ada sidat sama sekali. Many things look like you. Setelah itu, Watt kembali mengingatkan bahwa jalur merah yang akan mereka lewati bukanlah rute biasa, melainkan jalur berbahaya yang hanya boleh dilalui dengan mengikuti setiap instruksi. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam gua, Watt juga mengajarkan Sarah teknik mengatur nafas saat menyelam. Namun ketika sedang mempraktikkannya, Sarah tanpa sengaja melihat penyelam yang tadi sempat menghampirinya sedang mengadipkan senter dari kejauhan, seolah memberitahunya jika dari bawah sana ia selalu memperhatikan Sarah. Semakin dalam memasuki gua, mereka pun disuguhkan berbagai keindahan yang cukup menakjubkan. Mulai dari banyaknya stalaktit ruang-ruang sempit, sampai cahaya matahari yang menembus permukaan air. Sampai ketika mereka memasuki gua berikutnya, mereka justru disuguhkan pemandangan bangkai berbagai makhluk laut yang sudah mengambang di perairan tersebut. Melihat semua itu, Watt sendiri cukup terkejut karena sebelum badai beberapa hari lalu terjadi, hal semacam ini sama sekali tak pernah ada. Sehingga ia pun memutuskan untuk mengambil jalan lain untuk bisa sampai ke gua bawah laut berikutnya. Karena mereka memasuki jalur gua yang sangat sempit, Adrian tak sengaja menyenggol bebatuan tajam yang membuat kakinya sedikit berdarah. Sehingga Sarah yang membawa sedikit perawatan di tasnya pun langsung merawat luka Adrian dan membungkusnya dengan lakban anti air agar darah secepatnya bisa dihentikan. Special, I'm With our neighbor Tanner, I panicked. Mengetahui salah satu wisatawannya terluka, Watt yang memang memiliki aturan ketat pun mengatakan bahwa perjalanan harus dihentikan dan kembali ke mulut gua agar Adrian segera mendapat perawatan. Namun keputusan itu langsung ditentang oleh Max yang tetap bersikeras ingin melanjutkan perjalanan meski salah satu temannya sedang mengalami cedera. Last cave was like, I cannot miss you guys. She's bleeding. And I'm gonna go check out the cave really quick, and then I'll swim really fast and catch up with you guys. Melihat sikap egois Max, Adrian pun akhirnya mengalah dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama yang lainnya. Sehingga Watt yang sudah pusing dengan sikap mereka semua pun terpaksa harus menurut saja. Posisi lain, si penyelam yang saat itu berada tepat di bawah Sarah CS justru merasa ada sesuatu yang sedang menyintainya dari kejauhan. Dan tiba-tiba, belum mengetahui jika di bawah mereka terdapat seekor hiu yang sedang mengintai. Sarah CS yang sedang asik bermain air di wilayah perairan bercahaya pun diajak segera meninggalkan tempat tersebut oleh Watt. Bukan tanpa alasan, lah merasa ada yang sedang tidak beres, namun harus kembali mengalah karena mereka ingin lebih lama bermain di sini. We go now. What? No, we just got here. 2 more minutes, okay? Tepat ketika Sarah iseng menyelam, ia sangat terkejut saat melihat darah yang begitu banyak ada di dalam air, sehingga Sarah langsung memberitahu semuanya. Dan tak lama, muncullah kacamata selam rusak mengapung di permukaan dengan sebuah gigi tajam yang menancap pada kacamata tersebut. Shock. What?
Dan ya, setelah Watt menyimpulkan bahwa sebuah gigi yang tertancap di kacamata selam itu adalah gigi seekor hiu, semua orang pun langsung panik dan terus mengoceh tanpa memberi kesempatan kepadanya untuk menjelaskan. Sehingga Watt yang sudah cukup pusing dengan semua itu pun memilih segera pergi tanpa menunggu perdebatan mereka yang tak kunjung selesai. Karena telah kehilangan jejak sang pemandu, Sarah Chase memutuskan untuk terus berjalan sambil mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Max. Namun di tengah perjalanan, hiu tersebut ternyata mengikuti mereka dari belakang, sehingga mengetahui Greg sudah menjadi korban akibat serangan hiu tersebut, semua orang pun langsung naik ke atas bebatuan untuk menyelamatkan diri. Di sana, James yang cukup tahu tentang dunia hewan laut pun langsung menyadari bahwa hiu itu adalah hiu banteng atau bulsar, di mana hiu ini sangat agresif dan mampu hidup di air laut maupun air payau, sehingga keberadaannya di dalam gua memang sangat mungkin terjadi, terutama setelah badai semalam yang menghantam kawasan ini. In this maze, and tutorial, and Sadar bahwa mereka kini tak bisa kemana-mana lagi karena hiu itu terus berkeliling di sekitar sana. Max tetap yakin bahwa sang pemandu pasti akan berhasil keluar dan kembali membawa orang untuk menyelamatkan mereka. The dead fish cave is next, then there's the bat cave. Oh, babe, it's a waste of time. What do you mean? Watt is gonna send for help. Di sisi lain, Watt yang sedang mencari jalan keluar sambil berusaha menghindari hiu tersebut, justru sangat terkejut ketika mendapati si hiu sudah berada di depannya, sehingga mendengar suara teriakan Watt dari sisi lain gua, Max dan yang lainnya sangat panik, sekaligus sadar bahwa kini tak akan ada lagi yang datang untuk menolong mereka. We can get to the ocean in the next cave. the ocean. Yes, I saw that opens to the sea. Look. But we don't know where it's gonna spit us out in the ocean. Wait, there is another way. Karena hal itu, mereka malah bertengkar soal jalan mana yang harus dilalui, sehingga Adrian yang terluka cukup parah pun mengatakan bahwa dirinya tak ingin mati di tempat itu. Namun setelah perdebatan yang cukup panjang, Max yang idenya tak didukung siapapun meminta paksa Sarah untuk memberikan peta jalur gua kepadanya, sehingga No. ya beruntung Sarah dan yang lainnya berhasil menarik Adrian ke atas batu, sehingga si hiu yang baru saja menyerang dengan kecepatan tinggi pun terjebak di celah bebatuan sempit. Melihat kesempatan itu, Sarah mengajak semuanya untuk segera pergi sebelum si hiu bisa melepaskan diri. Tetapi setelah Adrian tewas diterkam hiu, Sarah dan teman-temannya diliputi rasa sedih sekaligus putus asa. Demi segera keluar dari gua, Sarah mengusulkan agar mereka mengambil jalur laut yang merupakan rute tercepat menuju jalan keluar. Namun usulan itu langsung ditolak oleh Max yang justru bersikeras memilih jalur gua yang lebih sempit, dengan harapan hiu tersebut tidak bisa mengejar mereka atau kembali terjepit di sela-sela bebatuan. So the narrower the passage. The less time we spend in here, the better. In the ocean. Do you know where the shark came from, Sarah? Perdebatan pun terus terjadi. Max yang yakin bahwa jalur sempit akan membuat mereka aman, terus menolak pendapat sahabatnya yang menyarankan agar secepat mungkin keluar dari gua ini lewat jalur laut. Odds are better out there than here. They can't follow us in there. You don't know that. Hey. James yang mendengar pertengkaran itu pun langsung menanggapinya dengan mengatakan jika ide Sarah jauh lebih masuk akal daripada ide Max yang lebih beresiko. Sehingga Max yang kecewa, pacarnya malah memihak kepada Sarah pun seolah tidak terima dan langsung pergi begitu saja. Karena tak ini membiarkan Max pergi sendirian, James dan Sarah akhirnya memutuskan untuk menyusulnya. Meski masih ragu dengan keputusan tersebut, mereka terpaksa mengikuti rencana Max dan menyerahkan peta gua kepadanya, dan memberi kesempatan bagi Max untuk memimpin perjalanan mereka sekali lagi. Satu persatu jalur gua yang sangat sempit mereka lewati dengan sangat berhati-hati, sampai ketika mereka melewati jalur terowongan kecil, dan mereka sangat senang, karena akhirnya melihat cahaya matahari yang menandakan bahwa jalan keluar sudah semakin dekat. Tapi tiba-tiba,
Ya, meskipun Sarah sempat berusaha menahannya, ia yang sudah tidak kuat lagi karena tangannya sudah kesakitan pun, akhirnya terpaksa melepaskan pegangan dan mencari lagi jalan lain melewati jalur bawah air. Setelah cukup jauh menyelam, Sarah CS sangat terkejut tatkala melihat hiu itu ternyata bisa menemukan mereka. Sehingga Sarah CS terus berusaha menghindari jalur-jalur terbuka agar tidak bisa diserang. Namun ketika melewati celah sempit bebatuan, James justru terjepit di sana, sehingga meskipun Sarah dan Max sudah berusaha sekuat tenaga menarik tubuhnya, James tetap tidak bisa keluar dari celah tersebut. Sehingga pada akhirnya, James hanya bisa pasrah karena ia sudah tidak sanggup menahan nafas. Sarah dan Max terpaksa harus meninggalkan James, lalu melanjutkan perjalanan menuju lorong gua berikutnya, yang ketika kembali naik ke permukaan, mereka sangat terkejut karena mendapati jasad Watt yang sudah tak lagi utuh. Sadar bahwa hiu itu baru saja berada di sana, Sarah dan Max pun langsung waspada terhadap pergerakan dari bawah air. Dan tiba-tiba, beruntung Sarah berhasil mengecoh hiu kelaparan tersebut dengan memberikan tubuh Watt yang saat itu berada di sana. Sehingga setelah makhluk itu menjauh membawa tubuh Watt, keduanya lantas segera melanjutkan perjalanan. Sadar bahwa mereka ternyata kembali ke titik awal, Sarah dan Max langsung diliputi rasa putus asa dan seluruh perjuangan yang mereka lakukan seolah menjadi sia-sia. Namun di tengah kepanikan itu, Sarah memilih tetap tenang dan kembali mempersiapkan diri membawa perlengkapan yang benar-benar diperlukan agar perjalanan berikutnya bisa lebih cepat. What are you doing? I'm taking only what we need. Di sisi lain, Max akhirnya menyadari bahwa semua bencana ini berawal dari keegoisannya sendiri. Rasa bersalah pun mulai menghantui pikirannya. Melihat kondisi itu, Sarah langsung berusaha menenangkan Max dan meyakinkannya bahwa terus menyesali apa yang telah terjadi tidak akan bisa mengubah apapun. But we tried it your way. The exit is right there, Sarah. Mendengar sesuatu dari arah jalur yang akan mereka lewati, Sarah pun langsung memeriksanya, dan ternyata itu adalah suara hiu yang sedang menangkap kelelawar yang berterbangan. Tak sabar ingin segera pergi dari sana, Max yang saat itu menyusul Sarah pun justru nekat mengendap-endap melewati hiu tersebut, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi jika si hiu bisa mendeteksinya. Dan ya, setelah dikejutkan oleh jasad Adrian yang tiba-tiba muncul di hadapannya, Sarah berusaha menenangkan Max sambil menyuruhnya beristirahat dulu di atas bebatuan. Namun karena sifat egoisnya memang sudah mendarah daging, Max justru terus nekat berenang, sehingga beruntung Sarah berhasil mengalihkan perhatian hiu itu hingga menjauhkannya dari sana, dan ia langsung menghampiri Max yang ternyata mendapat luka cukup parah akibat tertimpa bebatuan. Can you swim? Setelah bersusah payah menggendong Max yang pingsan hingga sampai di dekat lubang sempit yang menjadikan jalan keluar mereka, Sarah akhirnya mendapati Max sudah kembali sadar dan ia pun langsung menenangkan Max dan meyakinkannya bahwa mereka berdua pasti bisa selamat. Meskipun Sarah sudah berhasil menggapai lubang yang berada cukup tinggi, ternyata mereka tetap tak akan bisa keluar dari sana, sebab tepat di bawahnya ada hamparan batu karang yang sangat berbahaya, sehingga Sarah memutuskan untuk menunggu air laut pasang terlebih dahulu agar ia bisa melompat ke laut dengan aman. This'll work. Don't leave me down here. Malam harinya, Sarah baru saja bermimpi buruk, langsung menenangkan Max yang ternyata semalaman menangis karena takut tidak bisa selamat dari sini.
Di mana Max yang tadinya sudah yakin akan menunggu Sarah kembali membawa bantuan pun, justru malah berubah pikiran, kemudian ikut memanjat bebatuan, meski tangannya sedang cedera parah. Melihat Max sangat kesulitan memanjat, Sarah pun berinisiatif untuk menariknya menggunakan tali yang ia bawa. Namun karena satu tangannya tidak bisa memegang bebatuan yang sangat licin, Max pun terus tergelincir. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Ya, beruntung Sarah masih sempat melepaskan diri dengan memotong tali yang terikat ke tubuhnya. Merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan sahabatnya itu, Sarah tiba-tiba teringat dengan perkataan Watt. Bebatuan di dalam gua ini sangat rapuh dan mudah sekali runtuh dan menimpa apapun yang berada di bawahnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Sarah langsung menyusun rencana untuk menghabisi hiu tersebut dengan memancingnya agar terus menyerang. Lam berharap setiap benturan keras tubuh hiu ke dinding gua akan memicu runtuhnya bebatuan di sekitarnya, sehingga reruntuhan itu dapat mengubur hiu tersebut dan menghabisinya saat itu juga. Alhasil, setelah rencana nekat itu benar-benar bisa menghabisi hiu tersebut, Sarah akhirnya bisa keluar dari gua dengan selamat. Namun keselamatan itu harus dibayar mahal, dengan luka parah dan tubuh yang nyaris kehabisan tenaga. Di mana liburan yang seharusnya menjadi kenangan terindah, justru berubah menjadi mimpi buruk dan trauma yang merenggut seluruh sahabatnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, dalam situasi hidup dan mati, kepanikan adalah musuh terbesar, dan ego bisa menghancurkan arti kesetiakawanan yang sesungguhnya. Udah gitu aja, gimana menurut kalian? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Zena TV, biar nggak ketinggalan film seru berikutnya. Sampai jumpa, dadah!